Di video kali ini, saya Alvelelia akan membahas mengenai apa pentingnya analisis biaya lingkungan pada suatu perusahaan. Dan aku akan memberikan contohnya. Oke, check it out. Jadi analisis biaya lingkungan ini itu cukup penting loh untuk perusahaan. Loh, kenapa? Nah, karena dengan perusahaan menganalisa biaya lingkungannya, maka perusahaan dapat lebih aware terhadap dampak baik bagi si lingkungan maupun si perusahaan itu sendiri gitu. Jadi keuntungannya apa? Jadi ketika nanti analisis ini diperlukan untuk audit, maka hal ini tidak akan menjadi sulit untuk perusahaan untuk menelusuri biaya sebenarnya dari proses produksinya atau lini produksinya gitu. Nah, jika perusahaan melakukan analisis biaya menganalisis biaya lingkungan ini, maka perusahaan dapat menghitung biaya limbah sebagai biaya pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Nah, sehingga biaya limbah yang dikeluarkan itu dapat terhitung apakah lebih besar dari biaya yang selama ini kita perhitungkan atau kita anggarkan atau tidak. Dan tidak hanya itu juga sih, dengan kita menganalisis biaya lingkungan ini, maka kita dapat mengetahui atau si perusahaan ini dapat bisa merencanakan produk terbaru gitu loh. Jadi dengan analisis biaya ini, perusahaan dapat memikirkan perancangan produk baru yang dapat dihasilkan oleh daur ulang limbah ini, sehingga hal ini dapat dijadikan perusahaan sebagai peluang untuk mendapatkan target pasar baru dan menambah laba perusahaan gitu. Oke, jadi itu penjelasannya ya, kenapa kita perlu menganalisa biaya lingkungan pada suatu perusahaan ya, karena ada dampak baiknya juga dan ada dampak jangka panjangnya juga gitu. Jadi waktu nanti diaudit ya, si perusahaan itu tidak perlu kesulitan untuk menelusuri biaya-biayanya dan bisa juga dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan tambahan laba dari analisis biaya itu. Oke, lanjut yuk kita ke contohnya. Di sini tuh contoh yang real banget, perusahaan yang mengabaikan analisis biaya lingkungan itu seperti apa. Dan kasusnya ini pernah booming loh di mancanegara. Ya, pasti kalian tahu ya, kasus DuPont Company. Nah, DuPont Company ini kasusnya itu yang aku baca dari referensi aku, itu mulai ke publik itu pada tahun 2017-an, tapi kasusnya itu udah lama gitu loh. Dan itu tuh tadi di Amerika, khususnya di daerah Parzermbuk kalau nggak salah, dekat sungai Oshi. Jadi si DuPont ini tuh suatu perusahaan yang memproduksi barang-barang atau peralatan masak-masak. Nah, di mana DuPont ini tuh mencemari air minuman fasilitas warga di Parzermbuk gitu. Nah, limbah ini tuh dibuang langsung ke sungai Oshio yang berada di pemukiman warga di pemukiman warga setempat, sehingga air itu tercemar dan warga terkena dampaknya gitu. Nah, lalu pas ditelusuri, air ini tercemar dari zat kimia C8 yang dihasilkan oleh si DuPont Company ini. Jadi pas dicek lagi ke laboratorium, air minum yang warga ambil dari sungai Oshi itu ternyata tidak bisa terurai walaupun udah dimasak. Nah,
setelah kejadian ini, jadi sebelum kejadian ini tuh warga sempat udah merasakan dampaknya, seperti ada salah satu peternakan warga yang tiba-tiba sapinya itu mati, mengenaskan sekali. Terus pas dicek dagingnya tuh tampak tidak segar, dan dagingnya tuh terasa bau, apa ya, bau udah bau ada bau bangkai gitu. Terus warna dagingnya itu juga udah bukan merah, tapi kayak ke biru, kehijau-hijauan gitu. Nah, terus ada beberapa warga juga yang terkena kanker, dan salah satunya juga itu karyawan DuPont Company itu sendiri. Nah, singkat cerita, ternyata DuPont ini dianalisis bahwa mereka tidak melakukan tidak melakukan perhitungan biaya lingkungannya itu. Jadi pas dicek, diminta laporan mengenai produksinya, mengenai biaya pencegahan dan sebagainya, itu tidak itu sulit dianalisis sama pihak yang berwenang, karena DuPont itu sendiri tidak memikirkan anggaran untuk untuk pelestarian lingkungan sekitarnya. Jadi si DuPont ini divonis sama pihak berwenang, itu dicabut izin usahanya, lalu didenda sebesar 10,5 juta dolar Amerika. Oke deh, itu penjelasan dari saya mengenai kenapa kita harus penting sama biaya lingkungan, dan contohnya seperti apa, kayak gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau menjelaskannya terlalu terbata-bata atau terlalu cepat. Jika kalian memiliki informasi yang sama, bisa share di sini. Terima kasih telah menonton video saya.